daripada akhlak budi pegantinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi disebut dalam satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Araisal ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim." Ini tegaskan dari Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadal ladzi yad'u al-yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya, alladzina hum yura'un, yang mereka itu pamer, wa yamna'unal ma'un, dan menolong dengan barang yang berguna. Demikian Allah Subhanahu wa taala, tegas Allah mengatakan orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik daripada anak yatim, adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak memberikan haknya terhadap anak yatim, adalah orang yang mempunyai harta, uang ataupun apapun itu namun tidak diberikan kepada anak yatim, yang sama dengan mendustakan daripada apa? Mendustakan agamanya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati kita kecintaan terhadap anak yatim. Anak ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang yang tidak mau menghardik anak yatim, orang yang mau memberikan makan terhadap anak yatim, maka orang tersebut celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tanamkan sifat ini, tanamkan amalan dari sini. Amalan tersebut amalkan dan terus amalkan dan terus lakukan. Hadirin hadirat dari dimuliakan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Sayyidina Aisyah kana amaluhu dima. Amalnya Rasulullah itu rutin, enggak terputus. Kalau Rasulullah memberikan satu amalan, kegiatan yang baik itu tidak putus. Kalau Rasulullah berzakat terus berzakat. Kalau Rasulullah memberikan makanan terhadap anak yatim, Rasulullah tidak akan berhenti terus memberikan kepada anak yatim. Kalau Nabi Muhammad mempunyai harta sedikit saja disumbangkan untuk anak yatim, dan terus menerus tidak ada putusnya, terus amalannya itu rutin. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat wafatnya didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Siti Aisyah, bertanya kepada Siti Aisyah, ya Rasul, ya Siti Aisyah, bagaimana kegiatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang kira-kira bisa kuganti gitu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang bisa kira-kira kugantikan begitu. Akhirnya Sayyidina Aisyah beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi itu pergi ke pasar memberikan makanan kepada orang miskin, musafir yang buta, tapi Yahudi bukan Islam. Rasul setiap hari memberikan sepotong roti makanan kepada orang yang miskin di pasar, namun Yahudi. Lalu Sayyidina Umar pergi ke pasar, mudah menemukannya. Kenapa? Karena di pasar tersebut nggak ada musafir yang buta, tua renta, bahkan matanya itu terkena penyakit sehingga matanya itu buta. Kenapa? Karena kelihatan debu dan matanya itu nggak bisa melek, tertutup terus. Kenapa? Karena dia punya penyakit. Namun dibelah jari. Ini orang Yahudi tersebut setiap harinya diberi makan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan sepotong roti kasih makan. Itu setiap harinya tuh. Ini amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab datang ke situ, nggak panjang lebar, bawa roti dijujalin ke muka mana? Ke musafir tersebut. Akhirnya ini musafir tersebut protes. Kamu ini bukan biasa orang yang biasa mau nyuapiku ini. Kamu ini bukan biasanya. Kamu siapa katanya? Aku adalah sahabatnya. Aku adalah yang memberikan makan. Ini adalah orang yang dekat dengan orang yang bisa memberikan makan kepada. Kenapa emang? Biasanya yang menyuapiku ini tangannya lebih lembut daripada apapun itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kata musafirnya nih. Musafir tersebut mengatakan yang biasa menyuapiku ini tangannya sangat lembut, lebih lembut daripada kain sutra sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan oleh Anas bin Malik, la asastu hariran wala dibajin awiyah min kafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditemukan kain ataupun sutra manapun yang lebih lembut dari telapak tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat ceritanya, ini orang protes. Biasanya yang menyuapinya itu
biasanya dikunyah dulu baru kasihkan ke makan ke mulutnya, karena ini musafir giginya ada ompong, nggak ada giginya. Baru mau makan roti, begigitnya bagaimana? Ini yang biasa mau nyuapinya ini dikunyah dulu. Ini masukin aja. Ini kata musafir tersebut, kamu ini siapa? Biasanya mau nyuapiku ini dikunyah dulu dan nikmat katanya. Akhirnya orang tersebut ini protes musafirnya, digigit. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus memberikan makan kepada musafir tersebut. Namun saat memberikan makan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang Islam, bagaimana Islam begini, Islam begitu. Akhirnya apa? Kata musafir tersebut, kamu jangan menceritakan tentang Islam. Karena aku kenapa? Aku sangat benci dengan Islam, katanya. Ini kata Yahudi nih. Ini Yahudi lagi dikasih makan, protesnya kenapa? Kamu ini jangan menceritakan tentang Islam. Kenapa jangan ceritakan tentang Islam? Karena aku benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musafir mengatakan jangan ceritakan tentang Islam karena aku benci yang namanya Muhammad. Padahal yang menyuapinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musafir dikasih makan oleh Nabi, terus diberikan makan oleh Nabi. Lalu orang tersebut mengatakan jangan menceritakan tentang Islam karena aku adalah benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Aku benci yang namanya Muhammad. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai udah lahar, udah kesal tangannya. Ingin memukul daripada apa? Pokoknya udah pusing kepalanya mendengar musafir tersebut menghina daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal yang menyuapinya Nabi SAW, yang menyuapinya Nabi menyuapi orang musafir tersebut. Akan tetapi musafir tersebut mengatakan aku benci yang namanya Muhammad. Namun Nabi nggak diam, terus kasih makan kepada musafir tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai fulan, tahukah siapa yang biasa menyuapiku itu? Tahukah wahai musafir? Tahukah kamu siapakah orang yang biasa menyuapiku setiap hari, setiap pagi? Musafir tersebut mengatakan, aku tidak tahu siapa yang menyuapiku setiap hari. Aku tidak tahu siapa yang selalu menyuapiku, memberi makan kepadaku. Tapi orang tersebut ada orang yang paling kucintai. Keluargaku membuangku di pasar, membiarkanku di pasar, membiarkan aku mataku buta. Semua keluargaku tidak ada yang peduli. Namun orang tersebut selalu berikan kepadaku. Aku sangat benci dengan orang tersebut. Kemanakah orang tersebut? Aku sangat cinta terhadap orang tersebut. Aku sangat rindu dengan orang tersebut. Kemanakah orang tersebut? Sayyidina Umar bin Khattab, tahukah siapa yang menyuapimu itu? Beliau mengatakan aku tidak tahu, tapi dia adalah orang yang paling kucintaiku. Yang biasa menyuapimu itu telah wafat. Lalu musafir tersebut menangis, tidak hati-hatinya menangis. Kenapa? Karena orang yang sebaik itu, ya Allah, kenapa udah wafat? Dia mengatakan, kenapa kok orang yang orang yang baik seperti itu kok udah wafat, kok udah meninggal dunia? Kemana orang tersebut? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tahukah ya siapa yang menyuapimu itu? Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyuapinya orang, ini yang menyuapinya Nabi Muhammad, dia benci dengan Nabi Muhammad. Padahal yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan dalam hati kita, kecintaan terhadap anak yatim, ceritaan kepada ulama, cintailah kepada siapapun, berikan hak-hak yang harus kita berikan.